A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Berpagi-pagi kita memohon kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan dalam nilai-nilai keislaman. Semenjak membuka mata kita sudah sangat yakin bahwa kehidupan yang Allah masih izinkan untuk kita adalah kehidupan yang seyogianya menjadi fasilitas pengabdian. Kalaupun hari ini Allah mengizinkan kita membuka mata kembali setelah sejenak dipejamkan dalam tidur, maka sesungguhnya itu adalah sebuah proses di mana nilai-nilai pengabdian kita kepada Allah itu harus selalu terjaga. Bisa dipahami pada akhirnya kalau kemudian Allah membukakan mata untuk kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kehidupan, maka Allah atau kita harus senantiasa memahami itu, bahwa inilah kesempatan yang Allah berikan kembali kepada kita. Karena ternyata tidak sedikit orang-orang yang tidurnya Allah lanjutkan, orang-orang yang tidurnya Allah abadikan, orang-orang yang tidurnya menjadi tidur terakhir dari sisi kehidupan. Dan itu sering kita temukan. Maka asbahna ala fitratil Islam, pastikan pagi hari ini adalah pagi hari yang senantiasa menguatkan kita terkait dengan nilai-nilai fitrah, yaitu keislaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke dalam kajian subuh pagi yang insya Allah temanya hari ini adalah bagaimana, apa makna Ramadan untuk kita. Hari ini sudah hari keberapa Pak di bulan Syawal? 15 apa 16? 17 Syawal. Artinya sudah 17 hari berlalu dari bulan Ramadan. Mungkin saja pembahasan-pembahasan seperti ini pernah kita dapatkan atau bahkan mungkin sering kita dapatkan
di kajian-kajian yang lain. Tapi insya Allah hal-hal seperti ini harus selalu kita kuatkan, karena akan selalu ada satu bentuk pertanyaan bagi seorang mukmin, apa makna Ramadan untuk kita? Setelah berlalunya bulan Ramadan, dengan izin Allah kita dihantarkan kepada bulan Syawal yang secara harfiah adalah peningkatan, atau Idul Fitri yang secara harfiah adalah kembali berbuka. Idul Fitri masih satu makna dengan iftar fitri di sana, artinya kembali berbuka. Atau dalam pengertian yang lain, di dalam hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa mereka yang menyelesaikan ibadah Ramadan kemudian memasuki Idul Fitri adalah mereka yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dikembalikan kepada nilai-nilai fitrah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ada proses di mana Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita memaknai makna bulan Ramadan dengan baik dan benar tentunya, maka terbuka peluang untuk kita kembali kepada fitrah, artinya diampuni segala dosanya. Hadirin, langsung ataupun tidak langsung, baik secara sadar ataupun tidak sadar, seringkali kita satu sisi ketika Ramadan berakhir, ketika Ramadan selesai, itu ada satu bentuk harapan. Ada satu bentuk harapan. Harapannya apa? Yang terbesar adalah terupgrade-nya nilai-nilai ketakwaan. Karena itu adalah janji Allah dengan bahasa la'allakum tatakun, kalau berkaitan dengan Ramadan. Itu yang pertama. Pada saat yang bersamaan ternyata muncul perkara yang kedua yang seringkali dalam tanda kutip kita abaikan. Kalau berlalunya bulan Ramadan kemudian datang Syawal yang harapannya menjadi sebuah titik tolak di mana kita mempunyai harapan-harapan yang lebih baik sebagai hasil dari tarbiyah Ramadan, tetapi dalam kenyataannya ternyata sebagian besar dari kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Dalam arti nilai-nilai Ramadan yang Allah izinkan hadir kepada kita itu seringkali kita lupakan. Ini mungkin secara pribadi, saya pribadi itu ada semacam ketakutan seperti itu. Bahkan menjadi sebuah menjadi sebuah beban lah bahasanya. Bahwa ya Allah, apa iya Ramadan itu berlalu hanya sampai di sini? Apa iya Ramadan itu tidak menurunkan hikmah? Apa iya Ramadan itu kemudian tidak menjadi sebuah proses pembelajaran yang kemudian melahirkan karakter baru di dalam diri kita? Ada pertanyaan terbesar sebetulnya, ya. Hadirin, kalau di dalam bulan Ramadan kita flashback kembali ke belakang,
Kalau di dalam bulan Ramadan sedemikian dekatnya ruh kita, jiwa kita, hati kita terkait dengan nilai-nilai Allah. Kalau di dalam bulan Ramadan sedemikian hebat tumbuh keikhlasan untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan menunda makan minum, dengan mensuburkan ibadah-ibadah, baik ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dengan Ramadan kita didekatkan oleh Quran, ya kan? Dengan Ramadan muncul keikhlasan, untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kita rasakan, sangat-sangat kita rasakan. Yang biasanya jarang tadarus di Ramadan nambah tadarusnya. Bahkan punya target paling tidak 1 kali khatam minimal. Bahkan sampai ada yang 2 atau 3 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Kedekatan kita dengan Quran menjadi sangat intens, menjadi sangat dekat. Kedekatan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan sejatinya menjadi sebuah proses di mana ketika sampai kepada Syawal itu muncul satu progres perbaikan di dalam diri kita. Muncul satu proses di mana kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Maka bahasanya Syawal, peningkatan kualitas, upgrading. Itu sejati seperti itu. Kalau kemudian hal-hal tadi kita tarik kepada kondisi kita hari ini, ya, mungkin saja setiap kita satu sisi punya harapan yang tinggi dengan mengambil hikmah Ramadan. Tetapi pada saat yang bersamaan ternyata memang ya kejadiannya kita kembali kepada kondisi-kondisi sebelum Ramadan. Bahkan kebanyakan dari kita tidak punya satu bentuk tolak ukur bagaimana Ramadan menjadi sesuatu yang berperan di dalam kehidupan kita. Pernah nggak Pak punya satu bentuk targetan setelah Ramadan? Punya nggak? Jangan-jangan kita tidak punya target. Jangan-jangan. Ini sangat berbahaya dalam arti ya Allah, apa iya ini adalah bukti dari ucapan Rasulullah di mana ada banyak orang yang dipertemukan dengan Ramadan tetapi yang didapatkan hanya haus dan lapar, dalam hadis begitu. Ini sesuatu yang perlu kita sama-sama evaluasi, Pak. Hal-hal yang perlu sama-sama kita evaluasi. Jangan sampai kemudian Ramadan Allah hadirkan ke tengah-tengah kita, menjawab kerinduan kita kepada Ramadan, Allah hadirkan Ramadan, tetapi kemudian Ramadan tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan, kalau dalam bahasa yang lain, min atharis sujud. Tidak terlihat makna dari Ramadan. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita programkan barangkali. Pak, kalau di dalam bulan Ramadan ada keikhlasan yang sedemikian tinggi
di dalam hati kita, di dalam jiwa kita untuk dekat dengan Allah. Maka sejatinya Syawal adalah mereka yang bisa mempertahankan itu. Syawal, indikator peningkatan kualitas hidup kita, paling tidak kita punya targetan yang sama dengan bulan Ramadan. Paling tidak, minimal sekali. Minimal sekali. Dengan qiyamul lailnya, dengan tadarus Qur'annya, dengan kajian-kajian, dengan mampu ikhlas menyingkirkan hal-hal yang sebetulnya boleh dilakukan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak makan dan kita tidak minum dari semenjak fajar sampai kemudian waktu maghrib, bukan karena kita tidak punya konsumsi, bukan karena kita tidak punya makanan. Jarang sekali ditemukan di kita khususnya mereka yang tidak bisa berbuka puasa karena tidak ada makanan. Bahkan kalau mau jujur bahasanya, ketika menjelang berbuka puasa segala macam makanan konsumsi disiapkan dengan sangat baik. Artinya apa? Kalau siang hari kita menahan diri dari perkara-perkara makan dan minum, itu bukan karena tidak ada makanan, tapi lebih jauh bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk senantiasa tetap berada di dalam koridor perintah Allah. Punya harapan bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, punya harapan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang diizinkan untuk terus sejajar satu frekuensi dengan Allah. Karena takwa itu kan indikatornya adalah bagaimana kita mampu menjalankan segala perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangan Allah, kan begitu indikatornya. Nah, ketika Syawal datang, Syawal hadir, maka ada banyak hal yang perlu kita evaluasi di dalam diri kita. Indikatornya seperti apa indikatornya? Mungkin saja, ya kan? Mungkin saja terjadi kasus di mana apa-apa yang kita jalankan di bulan Ramadan menjadi lemah, menjadi hal yang kita abaikan lagi di dalam kehidupan kita. Hadirin, ada satu ayat di dalam Al-Quran, mungkin kita sudah sama-sama faham. Di dalam Quran surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah, luruskanlah, samakanlah frekuensi wajah kita, kepribadian kita, hati kita, mentalitas kita kemana? Lidini hanifa, kepada satu ketentuan Allah yang hanif, yang lurus. Nah, mungkin dengan ayat ini, dengan kita memahami ayat ini, paling tidak ada sesuatu hal yang akan selalu mengaitkan kita kepada Ramadan. Karena jujur saja, kemarin ketika di akhir-akhir Ramadan ada rasa sedih nggak, Pak? Ya Allah, Ramadan sudah berlalu, hanya tinggal hitungan beberapa hari lagi. Sementara kita merasa belum berbuat banyak, belum merasa berbuat banyak.
Masih banyak hal-hal yang kita sepertinya belum maksimal dalam beribadah kepada Allah. Hampir semua kita merasakan itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kemudian menangis dalam sholatnya, menjerit di dalam sholatnya, Allah, kenapa Ramadan selesai sementara kami belum merasa beribadah dengan baik, kami masih mengabaikan, dalam arti belum mampu menangkap pesan Ramadan itu apa sebetulnya. Muncul kan perasaan itu? Muncul rasa itu, rasa sesal. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari Allah untuk bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan. Ada sesal. Bahkan sempat muncul keraguan kan, ya Allah, bertemu lagi nggak dengan bulan Ramadan? Nah, untuk menjawab sesuatu yang muncul di dalam diri kita, maka selaraskan. Mari kita sama-sama selaraskan hati kita, wajah kita, wajah dalam arti kepribadian, jiwa, hati, mentalitas kita kemana? Kepada lidini hanifah, kepada ketentuan Allah, kepada din yang hanif. Jangankan level kita Pak, bahasanya, bahkan Rasul dan para sahabat saja itu tercabik jiwanya, tercabik hatinya ketika Ramadan berlalu. Apalagi kita yang secara teori tidak semaksum Rasul, tidak sebersih sahabat, ya kan? Maka satu hal yang perlu kita kuatkan di dalam momentum bulan Syawal ini adalah bagaimana kita menguatkan hati, memohon kepada Allah agar kiranya membimbing kita untuk senantiasa sejalan dengan harapan Allah. Dengan apa? Dengan fa'akim wajhaka lidini hanifah. Maka hadapkanlah kepribadianmu kepada din Allah, kepada aturan Allah yang hanif. Paksakan bila perlu. Karena kalau Allah alam ya, yang pasti untuk saya secara pribadi, ketika tidak dipaksakan, yang namanya ibadah atau hal-hal yang lain kayaknya berat sekali. Berat sekali, banyak hal-hal yang kemudian melemahkan. Bahkan qiyamul lail yang di dalam bulan Ramadan dilaksanakan dengan senang hati, dengan gembira, dengan ikhlas, ternyata untuk di bulan-bulan yang lain harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Berapa malam di dalam bulan Syawal ini yang kita mempertahankan qiyamul lailnya? Anggaplah tarawihnya gitu lah. Kalau di dalam bulan Ramadan ada tarawihah, di bulan Syawal ada apa? Sangat apa ya? Sedikit lah kalaupun ada gitu bahasanya, ya. Sedikit sekali kalaupun ada. Artinya apa? Dari titik ini saja kita bisa melihat bahwa oh iya, ada sesuatu hal yang perlu dan harus dipaksakan oleh kita. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Kenapa harus dipaksakan? Kenapa kita tidak boleh membiarkan diri kita sejalan-jalannya, sedapat-dapatnya? Karena ternyata menghadapkan karakter, hati, jiwa, mental kita itu memang sudah menjadi fitrah. Artinya ada hal yang salah kalau kemudian jiwa kita, hati kita berbeda orientasi dengan
Allah. Berbeda orientasi dengan Rasul. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Fitrah Allah yang ditetapkan kepada semua manusia. Fitrah Allah yang Allah sematkan kepada semua manusia. Butuh dengan Allah, perlu dengan Allah. Itu kayaknya kalau tidak dipaksakan tuh akan semakin hari akan semakin hilang. Semakin hari akan semakin pudar. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Artinya semenjak dari ayahanda Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan kita, bahkan sampai dengan akhir zaman nanti, fitrah kita tidak berubah. Maka paksakan, programkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk terus tersambung dengan Allah. Dzalikad dinul qayyim. Yang begitu tuh kata Allah, selalu mengaitkan hati kita kepada Allah, mengambil makna, mengambil hikmah di dalam bulan Ramadan. Dzalika dinul qayyim. Karena itu adalah ajaran yang lurus, yang benar. Atau kalau mau dikembalikan kepada bahasa dzalika dinul qayyim, itu adalah aturan yang harus ditegakkan. Rasa dekat dengan Allah, rasa untuk tetap berada dalam koridor Allah, ketaatan kepada Allah, itu adalah sesuatu hal yang perlu dikiamkan. Qayyim, tegak. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah hal yang lurus di hadapan Allah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari kita belum memahami. Dalam arti banyak sekali terabaikan hal-hal itu oleh kehidupan kita. Banyak terabaikan oleh kehidupan dunia kita. Sehingga fitrah-fitrah Allah yang sejatinya tetap berada di dalam hati kita lambat laun menjadi melenceng. Lambat laun menjadi jauh. Lambat laun menjadi tidak nyambung lagi, tidak satu frekuensi lagi dengan Allah. Maka untuk memaknai Ramadan yang baru saja meninggalkan kita dalam hitungan 15 hari gitu ya. Ketika kita menguatkan, ketika kita koma fa'akim, meluruskan, mempresisikan hati, berusaha lebih dekat dengan Allah, berusaha lebih cinta dengan Allah, berusaha lebih dekat mengikhlaskan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan, mudah-mudahan itu menjadi satu makna Ramadan yang bisa kita tarik di dalam bulan-bulan berikutnya. Itu yang pertama berkaitan dengan Ramadan, bahwa kembali kepada fitrah adalah kembali kepada ketentuan Allah. Setelah Idul Fitri hadir di tengah-tengah kita, semua kita umat muslim itu merasa dirinya yakin bahwa inilah saat-saat di mana Allah kembali membersihkan jiwa kita. Maka di sana muncul keikhlasan, ya kan? Bersilaturahmi di dalam bulan Syawal, 1 Syawal, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali berbuka setelah melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, kembali berbuka.
Dan ini pun perlu kita sama-sama pahami. Kenapa? Karena ternyata nilai-nilai silaturahim yang dikuatkan di dalam bulan Syawal itu erat kaitannya dengan kekuatan Islam, Pak. Erat sekali hubungannya dengan kekuatan Islam yang kita bisa maknai di hari ini. Walaupun ternyata kita pun butuh barangkali untuk memahami apa itu makna silaturahim. Rahim atau ar-rahim, silaturahim, menyambungkan, mengaitkan nilai-nilai kasih sayang. Dan ternyata rahim adalah salah satu asmaul husna, sifat-sifat Allah yang Allah izinkan hadir di tengah-tengah kita. Dulu ini kaitannya kalau mau dikait-kaitkan bahasanya. Dulu kita pun sebelum lahir ke dunia, kita dipelihara oleh Allah di dalam rahim. Rahim adalah tempat yang paling aman kata Allah. Rahim itu tempat yang paling aman. Secara teori dalam ilmu kedokteran yang pernah kita pelajari, rahim itu adalah tempat yang paling aman. Rahim itu tidak kemudian berubah ketebalannya semenjak bayi berproses dari awal sampai akhir, itu tidak berubah ketebalannya. Artinya tetap stabil. Di sanalah kita diproses oleh Allah dalam satu kondisi di mana tempat yang sangat aman kata Allah. Kemudian lahir ke dunia dan diizinkan di tengah-tengah kita ada yang namanya sifat rahim antara sama kita, menjalin kasih sayang, menjalin kedekatan. Dengan adanya rahim, dengan adanya rahim, kita mampu membuka diri. Di dalam sesi bulan Ramadan kemarin atau di Lebaran kemarin, betapa kita tidak malu, betapa kita ikhlas membukakan diri, memohon maaf kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, orang tua kita terlebih, mengakui semua bentuk kesalahan, kelemahan diri, kekurangan diri, terbuka. Itu adalah satu bentuk kasih sayang Allah. Artinya momentum Ramadan pun harusnya menjadi titik awal di mana kita mampu membukakan kasih sayang, mampu menautkan kasih sayang di antara sesama mukmin. Dan itulah kekuatan yang paling hebat dari seorang mukmin. Menyambungkan, memperbaiki kasih sayang. Karena ternyata rahim adalah asma Allah yang langsung ada, diizinkan hadir di tengah-tengah kita dan muncul di dalam setiap kita. Ini barangkali yang perlu kita pertahankan, Pak. Ini barangkali hal yang perlu kita pertahankan. Kedekatan, kasih sayang sesama mukmin, sesama muslim perlu kita perkuat kembali. Jangan sampai karena perkara-perkara yang tidak besar, perkara-perkara kecil, kemudian nilai-nilai kasih sayang atau nilai-nilai ar-rahim ini menjadi pudar. Dan itu harus diakui terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang kemudian merusak nilai-nilai ar-rahimnya. Entah karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan segala macam. Itu sedikit banyak mengikis nilai-nilai kasih sayang, silaturahim di tengah-tengah kita. Apalagi hari ini barangkali, Pak ya. Ini hari ini pesan Ramadan barangkali untuk kita hari ini. Hikmahnya diantaranya adalah apalagi hari ini di mana kehidupan kita suka atau tidak suka dihadapkan kepada kondisi yang memungkinkan nilai-nilai ar-rahim kita menjadi berkurang. Entah karena perbedaan pandangan, perbedaan pilihan dan lain-lain yang seringkali tidak kita sadari. Dan itu bisa merusak kepada nilai-nilai ar-rahim kita.
hanya karena perkara kecil. Banyak kita temukan, hanya karena perkara-perkara kecil ukhuwah menjadi pecah. Karena perbedaan pandangan terjadi selisih dan lain-lain. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Karena di dalam hadis Rasulullah tuh pernah meminta kepada Allah 3 hal. Rasulullah pernah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah terkait dengan umatnya, terkait dengan kondisi kita. Pertama, Rasulullah meminta kepada Allah supaya Allah membebaskan kita umat Islam dari yang namanya banjir, sebagaimana yang terjadi pada saat zaman Nabi Nuh. Dan itu Allah jawab, ya, aku tidak akan mendatangkan banjir besar sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dijawab sama Allah, oke. Yang kedua, Rasulullah meminta di dalam hadis disampaikan, ya Allah, jangan sampai umatku menjadi umat yang kelaparan secara menyeluruh. Dan itu pun dijawab oleh Allah, ya, akan aku kabulkan. Banjir dan kelaparan. Satu permintaan Rasulullah di dalam hadis itu yang kemudian ditolak oleh Allah. Apa? Ya Allah, jangan engkau jadikan perpecahan di tengah-tengah umatku. Ini yang tidak dijawab oleh Allah. Ini yang tidak dikabulkan, bukan tidak dijawab, tidak dikabulkan. Artinya apa? Sangat mungkin terjadi hal-hal yang perpecahan di tengah-tengah kita itu sangat mungkin, dan itu memang sudah terjadi hari ini. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi, ya bisa jadi memang kondisi hari ini umat Islam terpecah-pecah. Walaupun dengan tidak dikabulkannya permintaan terakhir tentang perpecahan, Allah selalu memberikan arahan, menguatkan, menggiring kita untuk tetap bersatu. Dengan bahasa wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Ini yang menjadi simpul yang bisa meminimalisir terjadinya perpecahan. Maka makna dari Ramadan pun sejatinya adalah mampu menggiring kita menjadi orang-orang yang tetap bersatu dengan silaturahim, mampu menguatkan nilai-nilai silaturahim. Mungkin saja berbeda pendapat, mungkin saja berbeda pilihan, mungkin saja berbeda hal A, B, C, D, tapi tetap yang namanya silaturahim harus tetap terjaga. Dan inilah yang nanti akan menguatkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kata Allah. Dan jangan kalian berpecah, jangan tafarruq, jangan berpecah belah. Sejauh perbedaan itu tidak kemudian keluar daripada koridor Quran, sejatinya tidak bisa atau tidak boleh melahirkan perpecahan di tengah-tengah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hadirin, insyaallah mungkin tadi kalau kembali kepada makna Ramadan, apa makna Ramadan untuk kita? Paling tidak pertama, kita kembali kepada fitrah yang pertama. Kita kuatkan jiwa kita, hati kita untuk senantiasa terkait dengan Ramadan. Jadikan bulan-bulan berikutnya adalah Ramadan di dalam hati kita. Maka akan terpelihara yang namanya ruh. Terpelihara yang namanya perbaikan-perbaikan, terjaga. Yang kedua, dengan hadirnya Idul Fitri, dengan hadirnya Syawal,
Mudah-mudahan menjadi sebuah titik di mana kita bisa menguatkan nilai-nilai silaturahim di tengah-tengah kita. Bisa menguatkan nilai-nilai kasih sayang. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat-umat yang terbaik, kata Allah. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Insya Allah mudah-mudahan dua hal ini ya menjadi bekal untuk kita mampu menjalani kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Yang pertama tadi perbaikan kualitas diri dalam bentuk ibadah sehingga terjaga semua nilai-nilai fitrah yang memang harus dijaga. Yang kedua, kita kembalikan, kita kuatkan nilai-nilai silaturahmi di tengah-tengah kita sehingga kita menjadi umatan wasaton, umat yang kuat, umat yang tetap solid, umat yang tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah yang tidak bisa dicerai-beraikan oleh apapun kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil makna, dan Allah mencerdaskan kita sehingga tetap bahwa bulan Ramadan sekalipun sudah selesai Ramadannya, tetapi hikmahnya tetap ada di dalam jiwa kita, dan itu menjadi bekal terbaik untuk kita menjalani kehidupan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.